Hai, saya Anjas Mara. Aku Karissa Perusa. Saya Abdul Ghifari. Kita dari Guna-Guna Istri Muda. Kas. Dan sekarang kita mau apa talk, ori talk. Ori interview. Jadi kita bakal main origami sambil di interview. Yang paling dikit kalah. Iya. Hukumannya adalah Di mari. Ada nomboran gimana tuh? Gak jelas. alright. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini buat Mas Anjas Mara dulu deh. Jadi satu-satunya film horor di tahun 2024 dan genrenya juga horor kan? Ya. Pasti alasan mau ambil proyek film Guna-Guna Istri Muda? Ya soalnya film ini pernah hits di tahun 70-an dan tahun 80-an. Kemudian di samping itu juga film ini yang mainnya luar biasa. Ada Clarissa, ada Abizar, ada Lulu Tobing, ada Happy Salma, dan banyak lagi yang lain. Terus udah gitu yang bikinnya juga Falcon, sutradaranya Mas Robi, orang-orang yang benar-benar hebat. Jadi ya nggak ada alasan untuk nolak film ini. Oke. Terus kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit nggak di balik adegan ini? Adegan yang viral juga di media sosial. Waktu Mas Anjas Mara berubah jadi Babi. Kenapa? Gimana tuh kisah di balik proses syutingnya? Iya, jadi waktu itu kenapa aku bisa jadi babi, karena aku diguna-guna sama sama istri muda saya. Syutingnya sih simpel banget. Waktu itu Mas Robi sudah bilang bahwa kita akan pakai CGI, dia bilang gitu kan. Jadi ya maksimalin apa yang bisa dilakukan. Ya udah, aku sih hanya lakuin apa yang diminta sama director. Terus udah gitu ya jadinya alhamdulillah seperti itu. Reaksi yang pertama kali pas lihat dari Kakak Arisa sama Kak Abi juga aku ngeliat adegan itu gitu, ngeliat Mas Anjas Mara berubah gitu. Aku nggak tega ngelihatnya. Itu keren sih. Keren, tapi aku nggak tega ngelihatnya. Aduh, Mas Anjas. Kayak aduh. Tapi keren banget. Kalau dari Mas Anjas gimana? Ya namanya kita kan aktor ya, yang harus mau jadi apa aja pada saat pada saat sudah menerima kerjaan ya harus melakukan apa yang diminta sama director dan juga skrip gitu. No excuse. Nggak excuse. Kalau mau excuse di awal. Bener. Lanjut lagi deh kalau gitu untuk Kak Arisa. Di sini katanya kan banyak adegan ketemu dukun. Apa aja sih yang dilakuin untuk mendalami karakternya? Apa aja? Sebenarnya sih untuk mendalami karakter ini, karakter Angel tuh punya yoga studio gitu kan. Nah, workshop aku tuh kebanyakan workshop dance bareng Fergie Britney. Jadi kita setiap hari kita ada zumba, ada gitu-gitu. Tapi pas adegan ketemu dukun itu pertama kali aku kerja bareng Happy Salma kan, dan aku ngefans banget sama dia. Jadi aku pas syuting itu aku deg-degan banget. Ya, itu seru banget untuk itu. Ya. Tapi berarti nggak ada kayak riset gitu ya ngeliatin dukun asli gitu misalnya? Oh enggak, aku nggak berani kalau itu, kurang berani. Ini udah cukup riset aja gitu. Dan itu kita juga adegannya nggak yang beneran pakai mantra beneran gitu, enggak. Cuman Bener sesuai skrip aja lah ya. sesuai script aja kita. Nah ini untuk Kak Abi, di sini Yeah. kamu jadi karakter antagonis ya katanya. Betul. Apa sih tantangannya? Gimana ya? Tantangannya ini harus bisa banyak bermuka dua gitu loh. Karena belum lagi si Leo, Saranapa Leo ini nanti akan banyak memerankan karakter gitu. Jadi tiba-tiba dia bisa berubah jadi yang ini, jadi yang itu. Terus harus baik di depan yang ini, di depan yang itu. Jadi karakter Leo ini seru banget karena banyak rotasi-rotasi emosi yang dimainin, jadi sangat seru. Gitu. Kok nggak jadi-jadi I ya? don't know what I'm doing. Sedikit gak tuh udah sampai mana tuh? Nggak tahu lah, ini aku juga bingung kenapa aku bikin pensil dari tadi kok susah sekali ya. I'm not smart with this. Ya, emang nggak segampang itu kok. Kayaknya nih. Gitu, itu kan tantangannya ya soalnya ya. Bener. Oke. Kalau gitu untuk ketiganya pertanyaannya, ini kan main sama kalau Lulu Tobing, ini tuh targetnya emang buat penonton usia 9 tahun 90-an kan atau gimana? Kayaknya sih kita mencoba untuk menggabungkan seluruh era ya, gitu 90,
2000 awal, 2010, 2020 gitu. Sehingga penontonnya bisa lebih ke sebar lah dan bisa menarik para penonton untuk bisa nikmatin apa yang sudah kita buat gitu loh. Itu sih. Nah, kalau itu untuk yang lainnya nih, kalau dilihat kan banyak pakai special effect ya kalau lihat di trailer secara sekilas. Nah itu boleh cerita sedikit nggak prosesnya berapa lama? Siapa aja yang pakai special effect kira-kira, dan kayak Kak Zuzan juga beda banget kan penampilannya? Iya. Kayaknya kalau untuk special effect ya hampir semua dapat special effect deh, karena emang apa ya, scene-scene ini tuh agak gore juga ya. Maksudnya tiba-tiba ada belatungan dan lain-lain yang emang menggunakan efek. Dan kalau untuk waktu syutingnya sih kayaknya emang gak lama ya, maksudnya ya normal aja lah, karena emang kita tuh banyak latihan sebelum kita mulai syuting. Jadi bener-bener latihan sampai matang dulu, udah matang banget, baru take gitu. Jadi cukup cepat. Enak syutingnya, kita nggak pressure ya. Yep, Happy syuting ini syuting horor tapi nggak pressure. Gue pernah waktu itu syuting horor. Ya Allah ya, udah gue pulang pagi-pagi melulu mati deh hidup gue. Ini syuting enak banget, enjoy banget, bener-bener se-enjoy itu. Enjoy, karena castnya juga seru banget. Yep. Kalau si Angel sih paling lama di makeup ya, soalnya itu benar-benar pakai extensionsnya banyak banget dan berat banget. Karena Mas Robi dan makeup artist kita Cici sama Waisan tuh pengennya aku transformasi banget, jadi beda banget sih. Perubahannya kelihatan. Perubahannya kelihatan. Paling lama berapa lama tuh Kak di makeup? 2 jam 30 menit, tapi kayaknya lebih lama adegan kamu. Iya, Leo cukup lama karena emang dia touch up pakai prostetik yang muka-muka jahitan-jahitan itu. Terus nih, babi. Muka jahitan. Terus juga dengan apa namanya? Kayak di darah-darah dan lain-lainnya. Jadi itu cukup memakan waktu yang lumayan lama banget sih. Sama kayak jadi Angel mulai make up, gue juga baru mulai make up. Jadi sama, selesainya barengan, mulainya barengan. Padahal bisa dibilang lebih simpel gue, tapi ternyata enggak juga. Nah tadi sempat disinggung katanya Mas Anjasmara ini salah satu syuting yang fun, padahal film horor. Boleh cerita sedikit ya di balik layarnya fun versi kalian tuh ada cerita apa sih? Nggak tahu ya, ini film horor banyak pakai darah-darah segala macem. Tapi kita nggak ngerasa serem, nggak ngerasa pressure yang luar biasa. Syutingnya tuh cepet banget ya. Iya. Cepet lah, nggak kerasa. 2 weeks kita syuting. Kurang lebih. Ya. Cuma 2 minggu, cepet banget. Gitu, terus ya gitu. Dan syutingnya happy, itu dia sih yang maksudnya yang bikin gak kerasa kan, karena kita juga enjoy ya mas ya. Dibawa seru aja gitu semuanya. Kalau kakaknya sendiri ada cerita kan yang seru itu yang paling diingat waktu syuting? Ada adegan di mana istri pertamanya Om Burham yang dimain Kak Lulu, kita sempat ada scene fighting. Bukan scene fighting sih, tapi aku dihajar. Dan kapan lagi dihajar Lulu Tobing. So itu yang paling seru untuk aku. Dan ada juga adegan party, dancing disco gitu-gitu. Seru apa lagi ya? Banyak kalau kamu. Kan kamu semua. Kan kamu semua, it's about you. Oh, pas si nikahan itu, aduh ini nggak seru sih untuk aku, soalnya itu pakai traditional baju apa? Jawa. Itu sebenarnya tradisional tapi nggak tradisional loh. Dodot. Iya, Pakai dodot. itu berat banget dan aku nggak bisa nafas. Itu aku pakai itu 12 jam terus nggak bisa dicopot karena emang prosesnya lama banget. Dia pakai dodot Jawa. Nggak bisa nafas. Tapi let's go. Oke, kalau itu kan dari Mas Anjasmara sama Kak Karisa. Kalau Kak Abizar, momen yang paling diingat selama syuting? I mean like most of the moment pasti keinget, tapi kalau gue pribadi ada satu yang gue suka banget itu ini apa namanya? Kalian ngebayangin kandang burung tapi versi manusia. Nah itu seru banget dan kalian bakal akan siap-siap untuk nonton itu nanti ya. Tanggal 27 November 2024 di bioskop. Kalian akan melihat kandang burung seukuran manusia. Dia jadi burung. Enggak, bukan. Gak bisa di spoiler ya? Gak boleh. Nonton aja deh bapaknya. Oke, dia lanjut kalau gitu ke pertanyaan berikutnya. Ini premisnya kan tentang perdukunan, tapi kalian percaya nggak
guna-guna? Satu-satu dia jawabnya. Ya gimana ya, gue pribadi sih percaya ya kalau gue. Karena memang kalau di kehidupan gue tuh agak dekat, karena emang keluarga gue pun dari Banten, ada yang dari Banten, jadi sangat amat cukup paham akan hal yang seperti ini. Kalau aku pribadi sih percaya nggak percaya ya, cuman menakutkan aja sih, maksudnya kalau emang beneran ada itu serem banget menurut aku. Aku sih percaya kalau hal-hal seperti itu ada dan bisa dipelajari. Anda mau belajar jadi dukun? So cute. Jangan dong. Tapi ada pengalaman pribadi gitu nggak sih kayak tentang guna-guna? Kalau pribadi sih enggak kayaknya ya, alhamdulillah sih belum. Belum. Gak usah lah ya mendingannya. Iya, maksudnya jangan Gak usah sampai. punya cerita akan hal itu gitu loh. Agak serem juga sih. Kecuali ya mungkin, ya ada lah beberapa mungkin teman yang emang pernah seperti itu. Tapi kalau gue pribadi kan emang karena banyak kayak keluarga gue dan lingkungan sekitar keluarga gue yang di Banten itu ya cukup apa ya, mempelajari hal itu. Tapi dengan di sisi baiknya ya, bukan yang guna-gunanya gitu loh, cuman yang bener-bener baik gitu. White-nya lah. Wah iya, yang sisi putihnya. Jadi ya paham lah. Soalnya tambah dikit kali ya buat charger atau bingung keluarganya. Waktu reaksi keluarga waktu tahu mau main film tentang guna-guna ini gimana? Apalagi jadi peran antagonis kan? Itu gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Mereka baik-baik saja, mereka happy. Maksudnya apapun itu ya mereka ngedukung. Mau filmnya tentang apa, toh ini kan juga cuma drama visual aja kan dan audio. Bukan yang emang bener-bener gue tultin apa ya, gue dalemin banget gitu kan, enggak. Jadi ya sangat baik-baik saja. Berarti nggak ada batasan peran lah ya untuk hari ya? Ya kalau batasan peran pasti ada batasan peran. Itu pun ya tergantung gue harus wise aja milihnya. Tapi so far sih alhamdulillah nggak yang gimana-gimana banget. Ada pertanyaan lagi ya? Ini pertanyaan terakhir. Boleh dihitung-hitung dulu nih siapa yang paling sedikit kelihatannya? Gue yang paling dikit. Itu termasuk 3 nggak sih? Ngitungnya yang paling dikit apa yang paling rapih? Iya. Paling dikit. Oh, oke. Biar visualnya nggak apa-apa, yang penting dijadi. Oke, ini di pertanyaan terakhir. Bisa nanti pas jawabnya lihat ke kamera ya, jangan lupa ya. Jangan kasihkan dulu kayak kakak-kakak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, apa sih informasi di Google yang ingin kalian koreksi? Satu-satu. Dari Kak Anjus Mara dulu boleh? Informasi di Google yang mau dikoreksi. Apa ya? Waduh, aku yang mau dikoreksi sebenarnya banyak sih, cuma berhubung ditanyanya sekarang jadi aku nggak bisa jawab, jadi bingung. Banyak yang mau dikoreksi, cuma nggak tahu mau koreksinya apa. Kalau nama lengkap bener ya berarti? Nama lengkap bener, tanggal lahir bener, terus rata-rata sih bener, tapi ada juga yang kurang tepat di sana. Burung mana burung mana burung? Oh ini lihat deh, dia hebat banget. Burung mana burung? Ini burung. Kalau Kak Karisa, informasi apa sih yang mau dikoreksi di Google tentang Kak Karisa? Kayaknya aku pernah lihat kalau aku lahirnya di Pacitan. Aku nggak lahir di Pacitan, aku lahirnya di Jakarta. Tapi emang mama orang Pacitan. Oh, Itu doang sih. kalau Kak Aziza, Banyak. boleh apa tuh? Salah satunya kalau bisa dikoreksi, bisa gak ngehapus nama gue aja dari Google dan semua historinya gitu, jadi biar Iya. nggak perlu ada sama sekali. I feel you. Gitu sih. Oh, kenapa tuh? Kayak ada ketakutan sendiri buat nyari nama? Nggak ketakutan. Atau gimana? Nggak ketakutan, malas aja, capek aja tuh jadi bahan orang-orang. Iya gitu. Oke deh, itu udah pertanyaan terakhir nih. Boleh diangkat semua tangannya ke atas. Stop. Tadi ada yang mau nanya lagi tahu di situ. Apa bang? Nanya apa tadi? Oh guna-guna tayangnya kapan? Guna-guna itu tayangnya. Belum sampai situ. Sabar. Oke, boleh dilihatin dulu satu-satu. Udah jadi apa aja dari siapa dulu nih? Aku deh. Jadi apa ini? Aku coba jadi dia. Oke, tapi warnanya beda-beda gitu. Iya, warnanya beda-beda. Kalau Kak Karisa, Ya aku bikin doggy sama ada babi sama ada airplane. Itu Kalau lepas gimana? kalau lepas sekarang boleh nggak? boleh. It doesn't even work. Nggak bisa. Sama ada penguin. Oke, berarti empat ya. Kalau Kak
Ada penguin yang sangat menggemaskan ini. Nih, bisa dilihat. Ini dia bagus banget. Yang menggemaskan. Ada babi, ada kawannya. Terus sama ada ikan. Fish. Oke. Nah, ini udah bisikan ternyata kalau motifnya sama meskipun warnanya beda tetap dihitung satu ya Mas Anjas Mara ya. Jadi yang paling sedikit tetap di Mas Anjas. Terus biasanya Kak untuk diputar kira-kira hukuman apa sih? Oke, what should I do? Mau Puterin diputerin? aja deh Mas Bro. Kamu putar? No, you do it. No, you should do it. Oh my god. Apa ini? What is that? Boleh dibacain Kak? Promo sambil apa ini? Pantun. Oh. Promo sambil pantun. Waduh. Nanti boleh Kak Karisa sama Kak Abizar bantu cakepnya deh kalau gitu. Oke. Promo sambil pantun. Ha-ha. Mati lu. Sambil pantun. Oke. Apa ya? Mau gue wakilin juga nggak apa-apa kok. Nah, boleh jagoan Boleh tuh. nggak? Boleh ya. Serampang serimping ada di dalam loyang, ada di dalam loyang. Cakep. Ada apa di sini guna-guna istri muda mau tayang. Masuk. Boleh mulai tanggal berapa tuh Kak? Tanggal 27 November. November 2024 Yap. di semua bioskop Bioskop. di Indonesia. Yes.